Produksi Madinah dalam sepekan. Perlawanan yang naif terhadap korupsi. Melawan korupsi adalah tugas kita semua. Siapa saja, tak peduli kedudukan atau profesi apa, setiap warga negara harus berdiri paling depan untuk mencegah terjadinya korupsi. Maka tidak mengherankan ketika ada wacana revisi Undang-Undang KPK masyarakat menolak. Sebab dalam beberapa pasal disinyalir ada upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu. Ya, KPK yang berdiri sebagai institusi independen kabarnya akan dimasukkan ke dalam pemerintahan sehingga dikhawatirkan pegawai KPK akan terkait undang-undang ASN dan terjebak dalam kepentingan orang-orang tertentu. Sedangkan di pasal yang lain ada keharusan dibentuk Dewan Pengawas KPK yang ditetapkan oleh DPR. Jika KPK harus meminta izin dulu kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan dan pengintaian, ditakutkan di antara Dewan Pengawas dan target operasi ada kong kali kong. Operasi KPK akan jadi seperti operasi Satpol PP di beberapa tempat, sudah bocor duluan. Para pengusul revisi Undang-Undang KPK ini kekeh, katanya KPK sudah menyimpang dari tujuan awal. Pun Presiden Jokowi menekankan agar KPK tidak fokus pada penangkapan, melainkan mengedepankan pencegahan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara KPK dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan disinyalir jadi alasan kuat lainnya muncul revisi ini. Bukankah sejak awal KPK didirikan sebagai institusi independen? Lalu kenapa harus koordinasi dengan lembaga lain agar kejadian yang menimpa Novel Baswedan tidak terjadi lagi? Padahal katanya Novel disiram karena arah tujuan penangkapan berikutnya. Orang penting. Korupsi seperti tidak terbendung. Semakin besar upaya-upaya pencegahan dan penangkapan justru berbanding lurus dengan kasus korupsi yang tiada henti. Para pelaku seakan tak gentar dengan lembaga-lembaga hukum. Sama halnya yang terjadi di Mandailing Natal dalam beberapa bulan belakangan ini. Ya, Mandailing Natal saat ini sedang dirundung dua kasus terindikasi korupsi. Satu dari DPRD dan satu lagi di sektor pemerintahan. Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Regional Sumatera Utara, ada dana tidak tepat sasaran senilai 2,5 miliar rupiah. Parahnya, DPR dan pemerintah saling tuding, saling menyalahkan, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri mangga tetangga. Sementara masyarakat sudah gerah. Lihat saja, Imam Madinah sampai harus melaporkan hal ini ke Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi. Tentu agar ini diusut dan terang benderang. Padahal sejak surat dari BPK itu dilayangkan, sudah ada perintah untuk mengembalikan uang itu. Tapi sampai hari ini, lebih dari 60 hari sesuai surat BPK, masih ada yang belum mengembalikan uang tersebut. Kemudian, adanya indikasi korupsi dalam pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah. Sudah 6 orang dijadikan tersangka oleh Kajitsu. 2 diantaranya Kadis. Dinas Perkim dan PUPR menjadi yang paling bertanggung jawab. Demi tegaknya pemerintahan yang bebas dari korupsi, masyarakat tidak boleh naif dalam memerangi setiap praktek-praktek yang mengarah pada tindakan korupsi. Kita bisa memulai taat pada peraturan, berani antri dalam urusan-urusan di kantor pemerintahan. Jangan karena ingin cepat selesai, kita selipkan amplop berisi uang warna biru atau merah di bawah berkas-berkas yang sedang diurus. Kemudian, mari menahan diri untuk tidak membayar agar dimasukkan kerja di dinas-dinas pemerintahan. Anomali yang buruk jika kita teriak-teriak anti korupsi, tapi kita dengan enteng menyuap pejabat-pejabat pemerintahan untuk kepentingan kita. Mungkin kita berpikir 100-200 ribu tak apa-apa, tapi apa kita sadar kalau itu jalan kecil yang kita buka untuk memupuk praktik-praktik suap yang lebih besar. Suap-suap besar itu akan mengarah pada korupsi. Nantinya yang rugi kita sendiri. Jika kita berani untuk mencegah diri menyuap pejabat atau petugas di dinas pemerintahan, maka perlawanan terhadap korupsi hanyalah angan-angan semata. Pernah satu ketika seorang dosen berbicara, selama di toilet masih ada tulisan setelah buang air tolong siram, maka selama itu korupsi tidak akan bisa kita tuntaskan. Pencegahan itu bermula dari yang paling kecil sehingga yang besar tidak tumbuh.
kita tidak akan bisa mengubah dunia sebelum kita berani mengubah diri sendiri. Sekam Produksi Maduna dalam sepekan.